Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya tidak ada perkara yang penting dan pokok di dalam kita memaknai majelis ilmu dalam kesempatan pagi kali ini, kecuali adalah rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempurnaan nikmat dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satu kebaikan dan satu kenikmatan yang kita peroleh dari perkara yang kecil hingga perkara yang besar. Sesungguhnya kebaikan itu bukan karena kepintaran kita dan bukan karena kehebatan kita menjadi manusia, tetapi sesungguhnya kenikmatan dan kebaikan yang kita peroleh di dalam kehidupan karena Allah sempurna di dalam rahman-Nya, sempurna di dalam rahim-Nya kepada setiap makhluknya. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa tidak pernah lepas dari kebaikan hidup, karena sempurnanya Allah memberikan sifat rahmanya dalam kehidupan kita. Tentunya kita sama-sama memaklumi dan mengetahui bahwasanya kenikmatan yang datang darinya tidak mampu ditawar dan tidak mampu ditebus dengan rupiah ataupun dolar. Tetapi sesungguhnya kenikmatan yang datang darinya hanya mampu kita bayar dengan ibadah dan ketaatan kita kepadanya. Karena sesungguhnya apabila orang yang telah disempurnakan kenikmatannya dalam kehidupan tidak bertambah ibadahnya, tidak bertambah pula ketaatannya, dia gagal bersyukur kepada Allah dan sesungguhnya azabnya akan pedih. Karena kenikmatan itu apabila halal hisabnya panjang dan apabila haram maka azabnya pedih. Makanya tidak ada yang bisa menjadikan kita lepas dari dua perkara itu kecuali adalah bersyukur dengan bertambahnya ketaatan dan ibadah kita. Semoga setiap kajian yang kita ikuti, dakwah yang kita sampaikan menjadikan ana dan antum bukan menjadi manusia yang berkurang ketaatan kita setelah bertambahnya ilmu, tetapi menjadi orang yang sempurna ketaatan kita dan ibadah kita untuk memaknai setiap kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Jamaah yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita mampu berkumpul di Taman Surga setelah beberapa waktu kita tidak bersua di majelis ilmu pom bensin di Masjid Al-Hamidiyah. Tetapi alhamdulillah dalam kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita di tengah nuansa dan cuaca yang barokah. Allah turunkan hujan dan semoga keberkahan meliputi orang yang mendengarkan dan meliputi orang yang menyampaikan, di mana dua-duanya semoga senantiasa dijaga oleh Allah hatinya dari berbagai macam niat dan berbagai macam perkara yang tidak menjadikan mereka ikhlas. Dan ini merupakan bagian dari kesyukuran kita kepada Allah. Makanya dalam kesempatan hari ini, sebelum kita menyampaikan tentang kajian, izinkanlah saya dan perkenankanlah saya untuk menyampaikan tentang beberapa hal supaya kita mampu mendapatkan satu maklumat yang semoga berfaedah dalam kehidupan kita, di dalam kita beribadah kepada Allah. Maka di antara amanah yang pertama yang ingin saya menyampaikan amanah dari kaum muslimin dan kaum muslimah dan muslimah di Suriah, di Syam, atas segala bantuan dan atas segala dukungan dan doa yang antum dan kita berikan kepada mereka. Karena kemarin dalam safar kita diberikan izin oleh Allah untuk bertemu dengan para pengungsi, baik itu yang berada pada wilayah Turki ataupun berada pada wilayah Suriah. Dan mereka sepakat, mereka selalu mengulang-ulang kalimat terima kasih dan penghargaan mereka kepada masyarakat di Indonesia, karena mereka adalah orang yang beriman dan orang yang beriman adalah orang yang ngerti bagaimana cara membalas kebaikan kepada mereka. Makanya kata-kata yang sering saya dengarkan dari lisan-lisan mereka tanpa rekayasa, tanpa dibuat-buat, mereka selalu mengatakan antum qulubun fi ayunina wa antum qulubun fi qulubina. Sesungguhnya kalian itu adalah mahkota hati kami di dalam pandangan kami, dan kalian adalah mahkota di dalam hati kami. Karena mereka betul-betul merasa beruntung telah memiliki saudara-saudara kaum muslimin walaupun begitu jauh dari mereka. Setelah kita jelaskan bahwasanya perjalanan dari Indonesia ke Turki kemudian ke Syam itu hampir 12 jam menaiki pesawat, mereka betul-betul
menyatakan penghargaan yang luar biasa kepada kaum muslimin atas semua kesungguhan ketika kita membantu mereka ketika banyak orang dan banyak negara meninggalkan mereka di tengah cuaca dan di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan. Inilah amanah yang perlu saya sampaikan, dan semoga kita senantiasa mampu dipertemukan dengan mereka, orang-orang yang hari ini mengalami ujian yang berat, tapi insya Allah mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Dan semoga kita dipertemukan dengan mereka, para penduduk Syam, di mana mereka telah mendapatkan keutamaan iman di hadapan Allah. Dan semoga kita dipertemukan di dunia dan dipertemukan pula di akhirat. Tentunya kita sepakat ya, kalau sudah bicara tentang masalah Syam, kita tidak bicara tentang logika geografi, kita tidak bicara geografi. Tapi kalau kita sudah bicara tentang Syam, kita bicara tentang hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak kalau kita menyampaikan satu persatu tentang keutamaan Syam, karena ana yakin dan husnudon betul, antum pernah mendengarkan kajian tentang keutamaan Syam, di mana hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi merupakan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang betul-betul diucapkan dengan lisan Rasulullah yang mulia, dan itu menjadi ikatan keimanan kita kepada Syam, keimanan yang tidak pernah pupus dan keimanan yang tidak pernah padam. Karena itulah kewajiban yang ditinggalkan oleh Rasulullah di atas pundak kita. Makanya dulu wajar di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Hudzaifah ibn Yaman, ya Rasulullah, kalau kami harus keluar dari kota Madinah, manakah wilayah dan manakah kota yang harus kita tinggal untuk menggantikan kota Madinah? Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari sahabat yang beliau cintai, Hudzaifah ibn Yaman, sembari beliau mengarahkan telunjuknya ke wilayah kota Syam, sembari beliau berkata, fa'alaika bisyami fa innallaha taqabbala li bisyami wa ahlihi. Kalau kalian itu harus pergi, maka tolong pergilah kalian ke wilayah Syam, berdiam dirilah kalian di kota Syam, karena sesungguhnya Allah telah menjaminkan kepada diriku bagaimana keberkahan kota Syam dan bagaimana keimanan para penduduknya. Dan itu merupakan hadis yang diucapkan dari seorang nabi yang mempunyai gelar Shadiqul Masduq. Karena Nabi adalah orang yang bergelar Shadiqul Masduq, ucapannya benar dan ucapannya dibenarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ikatan iman kepada kita. Sesungguhnya Syam bukan wilayah biasa, tapi keutamaan Syam adalah keutamaan yang setara dengan keutamaan Mekah dan Madinah, keutamaan Yaman. Maka yang ketiga setelah kota Mekah dan Madinah yaitu adalah kota Syam, kota yang menjadi rahimnya para ulama besar. Kalau antum, saya mentelaah kitab, pasti antum akan dapati tidak ada ulama besar kecuali mereka pernah merasakan dan pernah mencicipi wilayah Syam, entah airnya, entah udaranya, entah tanahnya. Tapi yang jelas ulama-ulama besar salah satunya dilahirkan dari satu wilayah yang bisa kita sebut dengan rahimnya para ulama, yaitu adalah wilayah Syam. Itulah keberkahannya. Makanya Rasulullah SAW sampai beliau berkata, sesungguhnya tentaraku di akhir zaman terbagi menjadi tiga, jundum bisyami, jundum bil iraqi, wa jundum bil yamani. Tentaraku nanti, kata Rasulullah, nanti akan terbagi menjadi tiga tempat. Ada tentaraku di Irak, ada tentaraku di Yaman, dan ada tentaraku di Syam. Maka para sahabat langsung berkomentar dalam sebuah pertanyaan, khirli dalika in adraktu ya Rasulullah. Khirli itu pilihkan kepadaku ya Rasulullah kalau kami hidup pada zaman ketika melihat itu terjadi. Maka Rasulullah SAW menjawab, fa'alaika bisyami, maka kalian bersamalah dengan umat-umatku dan pasukanku yang berkumpul di tanah Syam. Itulah ucapan Rasulullah yang tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita nafikan. Karena sesungguhnya wilayah Syam itu adalah wilayah yang dipilihkan oleh Allah kepada kita, sebagaimana Mekah dan Madinah. Sebagaimana kita punya ibu dua, sama tanah yang kita miliki itu juga dua. Ibu kita dua itu siapa, Ustaz? Ibu yang pertama, ibu yang melahirkan kita, itu ibu kita. Ibu kita yang kedua, yaitu adalah istrinya Rasulullah, itu adalah ibu kita. Jadi walaupun nama ibu kandung kita masing-masing beda, tapi kalau ditanya ibu secara iman kita sama.
Ibunda Khadijah, ibuku dan ibunya antum. Ibunda Hafsah, ibu ana dan ibunya antum. Ibunda Aisyah, ibu ana dan ibu antum. Makanya kalau kehormatan ibu kita diganggu, jangan diem. Kalau antum betul-betul mencintai ibu yang telah dipilihkan oleh Allah. Sama dengan wilayah. Tanah itu ada dua. Ada tanah yang kita miliki sendiri, tanah yang kita sewa, tanah yang kita peroleh entah pemberian orang lain, itu tanah kita. Ada tanah yang kedua, tanah yang dipilihkan oleh Allah. Dan tanah yang dipilihkan oleh Allah, kalau kita membuka lembaran hadis, kita akan mendapati tanah yang dipilihkan oleh Allah itu 4. 1 Mekah, 2 Madinah, 3 yaitu adalah Syam, yang keempat itu adalah Yaman. Karena 4-empatnya pernah disebutkan oleh Rasulullah di dalam lesannya untuk menggambarkan betapa besarnya keutamaan yang dimiliki oleh kota Syam. Para ulama sedikit berbeda. Bagaimana tentang Mesir? Nah, itu kalau Mesir masih khilaf di antara para ulama. Tapi yang jelas, yang tidak ada khilaf di antara para ulama itu adalah 4. Mekah, Madinah, Syam, dan kemudian adalah Yaman. Makanya inilah yang pertama yang saya sampaikan, yaitu adalah tentang amanah salam mereka. Dan betul-betul mereka menyampaikan terima kasih atas semua apa yang telah kita lakukan. Kita harus paham, pembicaraan tentang Syam itu kapan berhentinya, Ustaz? Karena kita mungkin sudah ada yang mengetahui tentang masalah Syam 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bahkan kalau kita lihat sejarah terjadinya peperangan di kota Suriah, itu sudah terjadi dari 5 tahun yang lalu, hampir 6 tahun. Sudah 6 tahun kita masih mengikuti tentang masalah Suriah. Maka jawabannya adalah ini tidak akan pernah berhenti. Keterikatan kita dengan Suriah adalah keterikatan yang tidak ada akhirnya. Karena saya yakin bahwasanya apa yang terjadi di sana tidak akan selesai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak akan selesai. Karena memang kota itu telah ditetapkan oleh Nabi dan telah diwahyukan oleh Allah menjadi tempat pertempuran di akhir zaman. Makanya kalau kita mengetahui khilafah, yaitu adalah penegakan syariat, itu nanti akan ditegakkan kembali oleh Allah sebelum Allah memberikan hari kiamat. Di mana Allah nanti akan menegakkan kembali syariatnya menjadi sentral bagi kaum mukminin hidup pada zaman tersebut, maka kota itu adalah kota Syam. Makanya Imam Mahdi pasukannya berkumpul di kota Syam. Makanya Nabi Isa diturunkan di wilayah Damaskus, kota Syam, di mana Nabi Isa diturunkan di Menara Putih, di Masjid Umawi, yang hari ini masjidnya masih ada. Dan sesungguhnya Nabi Isa akan diturunkan menjelang waktu subuh, diapit oleh 2 malaikat, dan itu diturunkan di kota Syam. Makanya keadaan mereka hari ini mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tetap sama. Dan inilah yang menjadi kewajiban kita, berkhidmah terus, memberikan bantuan, doa, dan memberikan bantuan untuk memuliakan para pengungsi, supaya mereka menjadi orang yang hidup selayaknya sebagai seorang manusia, mempunyai pakaian, mempunyai papan dan sandang yang layak. Dan inilah yang saya sampaikan, semoga kita tidak pernah merasa bosan untuk membantu mereka. Maka kemarin mungkin sudah banyak yang membaca BC yang tersebar di banyak grup. Saya tidak akan bertanya baca atau tidak, karena saya sudah tahu jawabannya. Jadi mungkin banyak yang membaca di BC. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan, keberangkatan kami adalah keberangkatan untuk memberikan bantuan dan untuk menjalin kerjasama dengan salah satu lembaga internasional kemanusiaan yang ada di Istanbul. Nama lembaga tersebut adalah IHH. Ini merupakan salah satu lembaga kemanusiaan terbesar. Bahkan hari ini, kalau saya tidak salah, mereka dijadikan partner oleh PBB untuk menangani masalah pengungsian yang ada di tanah Suriah. Kami kemudian berangkat untuk memberikan dan menyalurkan bantuan ke sana. Dan kemudian kami bertemu dengan para pengurus pusat di IHH, dan kemudian kami diberangkatkan untuk menuju ke salah satu wilayah, di mana wilayah tersebut merupakan wilayah yang ada gudangnya dan tempat-tempat logistik bantuan yang disalurkan ke para pengungsi dan para orang-orang yang terluka di daerah Suriah. 4 wilayah itu adalah Royhanli. Bapak kalau tahu, misalkan nanti ada yang pernah datang ke Turki ataupun mengetahui tentang geografi Turki, ada salah satu wilayah yang bernama Royhanli.
Royhanli itu kalau kita membaca sejarah, sebenarnya dia termasuk wilayah Syam. Wilayah Syam. Tapi pada masa pembebasan Turki oleh Kemal Atatürk, maka wilayah itu terambil dan kemudian secara administrasi hari ini masuk ke wilayah negara Turki. Ya, dan Royhanli adalah merupakan satu kawasan yang paling dekat dengan perbatasan di Suriah. Jadi Royhanli, ada kemudian Hatay, kemudian ada Kilis. Itu semuanya satu provinsi namanya Gaziantep dan Latikiyah. Maka kita ke sana karena di sana Pak IHH mempunyai gudang-gudang besar yang berdiri di atas puluhan hektar. Gudang-gudang logistik inilah yang mengatur bantuan yang selalu diberikan kepada masyarakat pengungsi di Suriah setiap harinya. Jadi kalau kita di Royhanli, di kota Kilis, misalkan kita kayak jalan di Simatupang ini, naik mobil, maka kita mengarahkan pandangan kita ke sebelah kanan atau sebelah kiri, maka yang kita lihat itu adalah bukit-bukit yang sudah masuk ke wilayah Suriah, wilayah Aleppo. Jadi saking dekatnya, perjalanan antara kota itu ke kota Aleppo sebenarnya adalah perjalanan yang tidak terlalu jauh, hanya 50-60 km. 1 jam, 2 jam sudah sampai ke Aleppo. Jadi mereka, IHH merupakan salah satu lembaga kemanusiaan yang punya akses yang sangat besar untuk masuk ke dalam untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi. Makanya di sana alhamdulillah kita mendapatkan negara Turki adalah negara yang mempunyai kontribusi besar untuk membantu kaum muslimin yang terluka di Suriah. Jadi kalau kemudian kita sering mendengar berbagai macam hujatan dan celaan, maaf, Anda tidak ngerti kenapa harus dihujat dan kenapa harus dicela. Tapi yang saya saksikan sendiri, bagaimana negara Turki memberikan khidmah yang besar kepada masyarakat di Suriah. Bahkan kita akan mendapati ada salah satu kota di wilayah Turki yang bernama Kilis. Kota kecil Pak, tetapi walaupun dia kota kecil, jumlah pengungsinya lebih banyak daripada jumlah asli penduduknya. Jumlah pengungsinya adalah 130.000 pengungsi, adapun jumlah asli penduduknya itu adalah sekitar 90.000. Jadi berbeda 40.000. Tapi Masya Allah di kota Kilis, kalau kita nanti ada yang diberikan kesempatan ke sana, Bapak akan melihat betapa rukunnya antara masyarakat Turki dengan masyarakat Suriah. Walaupun secara kultur mereka berbeda. Ini kayak gambaran Muhajirin dan Ansor era kekinian. Itulah kota Kilis kalau kita melihat di sana. Jadi mereka kayak Muhajirin dan Ansor. Kalau saya membaca di dalam sirah, Muhajirin itu masyarakat Mekah itu kulturnya apa? Pedagang atau petani? Pedagang atau petani? Pedagang. Kalau kemudian masyarakat Madinah adalah petani. Nah ini terbalik. Masyarakat Suriah itu masyarakat petani dan masyarakat Turki itu masyarakat pedagang. Ya. Tapi mereka betul-betul walaupun kulturnya berbeda, tetapi Masya Allah bisa membaur dan bisa baik. Bahkan kemudian sifat dan karakter mereka pun sebenarnya beda Pak. Kalau Bapak ngelihat antara penduduk Mekah dan Madinah kan, maaf ya, itu kan kita lihat perbedaannya. Bapak kalau lihat orang Mekah, ini maaf kalau saya salah, tapi orang Mekah itu cenderung lebih kasar, cenderung lebih tegas dia, lugas apa adanya. Itu penduduk Mekah. Beda dengan penduduk Madinah kan, kalau penduduk Madinah lebih lembut. Bapak coba buktikan nanti kalau umroh nanya orang Mekah dengan nanya orang Madinah, pasti jawabannya beda. Orang Madinah kalau ditanya biasanya mengarahkannya itu detail, menjelaskannya secara sempurna. Tapi orang Mekah biasanya ala adanya, apa adanya. Itulah Mekah dan Madinah. Sama orang Turki dengan orang Suriah ini hari ini juga beda Pak. Orang Turki itu dia cenderung kayak orang Mekah. Bagi orang yang sudah pernah haji, mungkin pernah kita bersinggungan dengan orang Turki. Beda dengan orang Suriah. Orang Suriah itu memang Allah berikan kelembutan. Sikapnya mereka tidak pernah menaikkan suara kalau bicara, intonasinya juga tidak pernah tinggi, tapi mereka orang yang lembut. Makanya mereka memuliakan tamunya luar biasa, dan mereka sangat menghargai setiap orang yang datang kepada mereka. Itu orang Suriah. Tapi walaupun mereka berbeda, Masya Allah, mereka kemudian bisa membaur. Bahkan di kota Kilis kita akan melihat banyak sekali sekolah-sekolah yang didirikan oleh masyarakat Suriah di dalam negara dan wilayah Kilis, kota Kilis, di mana itu diberikan izin, diberikan wewenang dan diberikan keleluasaan untuk membangun madrasah, sekolahan-sekolahan.
Padahal kalau kita perhatikan antara sekolahan sistem basic dari Turki dengan dari Suriah itu beda. Kalau Turki karena imbas dari kekuasaan sekuler yang sudah puluhan tahun sebelum adanya Presiden Erdogan, maka kemudian masih terlihat Pak, di sana masih terlihat bagaimana sekulernya pendidikan. Tapi kalau Suriah memang sudah betul-betul dia menjalankan pendidikan itu seislami mungkin dan sesunnah mungkin. Laki-laki dan perempuan dipisah, pendidikannya notabene adalah pendidikan secara syar'i. Tapi Masya Allah semuanya berjalan baik. Bahkan di bulan Ramadan tahun lalu kita pernah bertemu salah satu pejabat di Gaziantep. Ketika menyampaikan bahwasanya kita datang ingin menyampaikan bagaimana terima kasih kita diberikan kemudahan, maka saya pernah bertanya apakah betul kota Kilis adalah kota yang pernah mendapatkan Nobel karena memberikan akses kepada pengungsi lebih besar daripada jumlah asli penduduknya. Maka jawabannya itu Masya Allah, saya masih ingat sampai hari ini. Beliau menjawab, masalah Nobel di dunia tidak pernah kami pikirkan. Yang terpenting kami dapat Nobel dari Allah atas apa yang kami lakukan untuk membantu rakyat Suriah, salah satu masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran bagaimana pejabat-pejabat hari ini di sana, Masya Allah, sudah mulai berbondong-bondong mengerti tentang sunnah, mengerti tentang Islam, dakwah sudah mulai marak di mana-mana. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran penting. Sesekuler apapun tempat wilayah kita, tapi selama kita sabar dan berdakwah, maka itu akan bisa dirubah selama kita sabar dengan apa yang kita hadapi. Maka di sana kita akan mendapati gudang-gudang besar, Pak. Jadi ada roti yang kemudian dimasukkan setiap harinya ke wilayah Suriah. Maka mereka menyampaikan, kami bisa masuk ke wilayah Suriah selama wilayah Suriah tidak dikuasai oleh 3 kekuatan. Pertama, kekuatan Bashar Assad. Yang kedua, kekuatan ISIS. Yang ketiga, kekuatan PKK. Tapi bukan PKK-nya ibu-ibu Indonesia. PKK itu adalah Partai Kurdis Komunis. Jadi yang namanya PKI bukan hanya di Indonesia, tapi sampai di sana pun ada PKK, yaitu Kurdi Komunis itu ada di Turki dan ada di Suriah juga. Maka kemudian mereka menyampaikan ISIS, mereka menolak setiap bantuan kemanusiaan dan mereka menyerang. Kalau kemudian pasukan Bashar Assad jelas bagaimana mereka jelas tidak mau bagaimana masyarakat Ahlussunnah itu tertolong. Kemudian PKK itu atas nama ideologis karena mereka benci dengan Turki. Jadi kemudian selama wilayah itu tidak dikuasai 3, mereka masih bisa masuk memberikan bantuan. Jadi ada dapur besarnya Pak, nanti ada di video, tapi qadarullah saya tidak bawa. Jadi ada dapur gede, dapurnya itu gede, di mana mereka memasak antara 100.000 sampai 200.000 porsi. Dibawa ke dalam. Ya, dibawa ke dalam dengan tidak ada jaminan keamanan, kecuali mereka diberikan izin akses aja. Makanya di bulan Ramadan ada satu peristiwa musibah, salah satu truk besarnya kena roket. Baik sopirnya maupun pengawalnya, keneknya kalau orang Indonesia, meninggal semua dan semuanya hangus. Ya, makanya mereka masuk dan memberikan bantuan. Di sana ada sebuah pabrik roti yang gede, di mana roti itu kalau orang-orang Suriah itu makanya kayak roti sobek itu Pak, roti yang disobek itu. Dan itu kemudian dimasak setiap harinya antara 100 sampai 200.000 porsi, 200.000 potongan roti tersebut untuk dibawa ke dalam. Tapi keadaan hari ini menjadi lebih susah karena memang kita menghadapi satu fakta yang menyedihkan bahwasanya Aleppo secara keseluruhan telah jatuh kepada tangan Bashar Assad yang dibantu oleh Rusia dan dibantu oleh Iran dan dibantu oleh Cina. Jadi kalau kita bicara Aleppo hari ini, kota sejarah yang dulunya bernama Halab, kota ini sudah ada 2000 tahun sebelum Masehi kalau kita buka dalam buku sejarah. Maka kota Halab hari ini tidak ada Ahlussunnahnya. Semuanya sudah habis dan semuanya sekarang adalah orang-orang Syiah Nusairiyah. Itu yang ada di Aleppo. Ya. Jadi kemudian saya tidak tahu itu bagaimana mereka mengatur logistik. Allah alam bishawab. Jadi akhirnya ketika kita habis memberikan itu, kita ke tempat-tempat anak yatim, kita kemudian memberikan bantuan. Anak-anak yatim di sana itu anak-anak yatim piatu, Pak. Jadi kalau bapak di sana kita akan mendapati anak-anak tampaknya ketawa, tapi tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Ya, walaupun mereka dalam kondisi seakan-akan bahagia, tapi pada dasarnya mereka sedih. Bahkan saya kemarin sempat merekam satu anak.
Jadi ketika kita datang mereka senang. Ada satu anak yang minggir itu ke jendela. Jadi dia melihat ke jendela dengan tatapan kosong. Saya mencoba melihat apa sih yang dilihat dari jalan itu. Ternyata ada keluarga orang Turki yang sedang naik mobil bareng-bareng. Jadi mungkin dia pengen punya keluarga normal. Tapi apalah daya, takdir Allah memberikan kepada mereka ujian yang berat. Bapaknya sudah tidak ada, anaknya sudah tidak ada. Saya itu bercita-cita, moga-moga kalau ada pejabat di sini pemerintahan, bagaimana kita bisa membuat prosedur untuk ngambil anak-anak Suriah. Di sini kita didik, kemudian kita rawat, nanti ketika kita mendapati mereka balik, ya kita kembalikan di sana. Karena banyak di antara mereka hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ya Masya Allah ya, bagi yang selama ini sering gagal belajar bahasa Arab, bisa belajar sama anak-anaknya itu. Jadi karena mereka betul-betul fasih bahasa Arabnya. Masya Allah. Dan itu banyak di perbatasan-perbatasan di wilayah Turki itu begitu banyak. Ya. Lalu kemudian kita mendapati pula banyak sekali anak-anak, banyak sekali rumah-rumah kecil Pak. 5x6, 7x6, di situ dihuni 10-15 orang. Karena para pengungsi yang berhasil melewati perbatasan dan tinggal di Turki, kita harus paham Turki itu negara yang cukup mahal. Segala macam di dalamnya itu cukup mahal. Makanya kemudian mereka hanya betul-betul mengandalkan bantuan sembari mereka kerja serabutan. Saya mengenal di antara mereka ada yang kerjanya ngangkut-ngangkut, ada yang kerjanya kuli. Dan mereka hidupnya itu 7x6, kalau kita sebut kayak kandang, kotor banget. Tapi disitulah mereka tinggal. Tapi Masya Allah, walaupun ujian yang sedemikian beratnya, belum lagi yang di dalam Pak, saya belum pernah itu mendapati orang-orang Suriah itu kemudian mengeluh kepada takdir dan mengeluh kepada kondisi. Tidak pernah mereka menyalahkan siapapun atas keadaan yang mereka dapatkan, karena mereka tahu itu bagian dari takdir. Ada satu zikir yang selalu mereka ucapkan itu. Kalau dulu 4 tahun yang lalu mereka sering berkata hasbunallah. Kalau sekarang ada satu zikir yang dulunya saya jarang dengar, tapi sekarang banyak sekali saya dengar. Mereka sering berkata apa? Allahu Karim, Allahu Karim, Allahu Karim. Allah itu maha baik banget, Allah itu maha baik banget, Allah itu maha baik banget. Jadi mereka tidak pernah menyalahkan siapapun. Dan mereka ridho terhadap apa yang mereka hadapi, walaupun konsekuensinya berat dalam kehidupan mereka. Dan itulah salah satu perkara yang saya lihat, Masya Allah, kekuatan iman yang Allah berikan itu biasanya bertambah ketika banyaknya ujian bertubi-tubi datang kepada mereka. Makanya hari ini kalau kita ada orang yang sering ngomong tentang Suriah, menyalah-nyalahkan, mengatakan bahwasanya itu sumber fitnah dan yang lainnya, maaf, tolong jangan bicara Suriah kalau tidak ngerti ilmunya. Dan salah satu ilmu yang berkaitan tentang satu wilayah, yaitu adalah ketika kamu datang ke sana, kamu melihat ke sana, bertemu dengan para warganya dan masyarakatnya, bertemu dengan ulamanya, baru ngomong tentang Suriah. Hari ini banyak orang yang bicara Suriah, siapapun itu, entah di mimbar, entah di dalam duduk di majelis ilmu, tapi bicaranya tidak pakai ilmu. Mencari kambing hitam, mencari kesambungan, itu yang dibutuhkan oleh Suriah hari ini. Yang dibutuhkan Suriah itu adalah solusi, dan solusinya adalah doa, dan bagaimana kita menguatkan mereka dan para pengungsi supaya mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Kalau sholat perlu dalil, kalau zikir perlu dalil, kalau ibadah yang lainnya perlu dalil, sama. Bicara masalah Suriah itu perlu dalil. Dan jangan bicara kalau kita tidak ngerti tentang keadaan di sana, apalagi memperkeruh keadaan. Ini saya ingatkan kepada diri anak, kepada ustadz siapapun, kepada ikhwan siapapun, dan akhwat siapapun. Karena saya banyak sekali hari-hari terakhir itu mendengarkan tentang Suriah, tapi dengan suara sumbang dan nada-nada yang nyinyir. Dan kemudian bukannya memberikan solusi, tetapi justru memperkeruh keadaan. Tidak memberikan apapun, tetapi justru merusak keadaan. Mata balagul bunyan utamamahu idza kunta tabnihi wal akhar yahdimuhu. Kapan bangunan itu akan selesai? Kalau satu orang membangun, satu orang merusaknya. Suriah itu tidak butuh hujatan. Masyarakat di sana tidak butuh umpatan dari kita. Seakan-akan kita alim yang ngerti semua perkara. Kita ini orang bodoh. Makanya kita jangan ngomong sesuatu yang kita tidak pahami. Doakan mereka itu jauh lebih memuliakan untuk mereka dan mencari solusi yang terbaik untuk mereka. Dan alhamdulillah, qadarullahu ma yasha, dalam perjalanan kemarin, karena kita mendengar ada gencatan senjata dan yang lainnya, katanya keadaannya cukup lumayan kondusif. Karena kita ingin memberikan bantuan langsung, akhirnya ya dapat dibilang kita sempat nyebrang ke dalam Pak. Selama 3 hari kita nyebrang, karena kita akan menuju ke satu wilayah yang bernama Hambusyah.
Hambusyah itu salah satu wilayah yang ada di Idlib. Dia dekat sekali dengan perbatasan Turki. Kita masuk ke sana dan kemudian qadarullahu ma yasha, kami secara tidak sengaja dipertemukan dengan para pengungsi-pengungsi yang datang dari Aleppo Timur. Itu ada di videonya ada. Qadarullahu ma yasha itu. Jadi sebelum perjalanan kami ke Hambusyah, tempat salah satu pengungsi yang besar di sana banyak kemah-kemah. Maka kami kemudian masuk melalui satu wilayah yang bernama Ainul Bayda. Maka ketika di sana, kami ketika habis masuk, kami mencoba membersihkan diri karena kami dalam keadaan kesulitan ketika masuk. Qadarullahu ma yasha, ketika sholat tiba-tiba pintu digedor dengan begitu keras. Padahal saat itu kami sedang sholat menjamak antara maghrib dan isya. Maka sang imam mempercepat sholatnya. Dan ketika kita buka, kita melihat antara 30 sampai 40 orang, Pak. Dalam kondisi yang sudah awut-awutan, berantakan, rambut mereka sudah campur dengan debu, lumpur. Sana lumpurnya hari ini itu lumpur yang bercampur dengan salju. Jadi karena kalau Bapak dan Ibu bertanya berapa suhunya? 0 sampai -2 sekarang. Dimana kalau kemudian mendekati akhir Februari nanti 0 sampai 6 derajat. Jadi kemudian keadaan sangat dingin. Ada sekitar 30-40 orang. Yang kemudian menggedor dalam keadaan nangis. Anak-anaknya menangis tidak berhenti. Orang tuanya dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan tatapannya kosong tatapannya, dalam keadaan ketakutan dan minta dua, api sama minta air. Api untuk menghangatkan badan mereka dan minta air. Dan padahal kita tinggal di salah satu rumah warga di mana kondisinya pun sangat memprihatinkan. Kalau boleh saya berkata kasar ya kayak kandang kambing. Tapi itulah rumah. Disitulah kemudian mereka masuk, mereka kemudian penuh dengan ini. Kita tanya sudah berapa hari jalan? 2 hari. Hari itu mereka sudah jalan 9 jam tanpa berhenti. Sama anak-anak kecil, Pak. Umur 4 tahun, 5 tahun. Insya Allah. Sampai kemudian anak-anaknya itu kelihatan trauma, betul. Kami harus sekitar setengah jam sampai 1 jam untuk membuat mereka tersenyum kembali. Dari pertama itu ketika dimasukkan, ayo sini masuk, diam dia. Ada salah satu anak kecil yang saya ingat namanya Lana itu, diam saja. Kita buat senyum, tidak senyum-senyum. Karena mungkin dia masih merasakan trauma perjalanan selama 9 jam tanpa berhenti di tengah situasi yang sangat tidak bisa dipastikan keamanan mereka. Karena mereka berangkat dari Aleppo Timur. Aleppo Timur merupakan salah satu wilayah yang sering kita lihat gambarnya, kondisi-kondisi bangunan yang rusak parah, yang sering dikatakan dalam poster-poster dakwah, ini bukan kota perang dunia kedua, tapi ini adalah Aleppo. Itulah Aleppo Timur. Jadi mereka datang ke situ menyelamatkan diri mereka dengan susah payah. 2 hari perjalanan, hari itu saja 9 jam tidak berhenti karena mereka ketakutan. Insya Allah. Jadi kemudian masuk, kita mencoba memberikan bantuan semampunya, yaitu membuat teh. Karena kita juga tamu di situ, membuat teh dan yang lainnya. Tapi Masya Allah, akhirnya kita banyak mendapatkan informasi yang selama ini beredar itu betul ataukah tidak. Akhirnya kesempatan itu saya pergunakan untuk bertanya. Apakah betul bahwasanya yang beredar di Indonesia itu ada wanita-wanita muslimah yang meminta fatwa kepada para kibar ulama, para ulama-ulama senior, bahwasanya bolehkah mereka mati bunuh diri daripada mereka diperkosa. Dan ternyata jawabannya, kenapa saya menyempatkan untuk bertanya itu, karena saya tidak mau menyampaikan sesuatu kalau kita tidak mengerti keadaannya. Sama orang kafir dan non muslim sekalipun, Pak, kita harus adil. Kalau mereka tidak melakukan, ya kita tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Kalau mereka melakukan, ya kita sampaikan. Karena seorang mukmin, orang yang ngerti sunnah, adil, baik kepada mukmin ataupun kepada orang non muslim sekalipun. Maka ketika kita tanya, betul nggak kejadian itu? Ternyata mereka memberikan jawaban iya, semuanya betul. Jadi wanita-wanita yang diperkosa, dibuang di tengah jalan, kemudian orang anak-anak yang kemudian mereka kena serangan, kemudian terbakar, dibakar, dibunuh, dibuang itu di tengah-tengah jalan. Pertama memberikan ketakutan, memberikan trauma, dan mereka semacam itu. Bahkan kita sempat mendengar salah satu kisah itu, bahkan orang Rusia aja tidak tega, tapi orang Syiah Nusairiyahnya tega. Ya, makanya kemudian mereka ada sempat ngomong bahwasanya kekejaman Syiah Nusairiyah yang ada di sana dibandingkan dengan Yahudi
Kata mereka lebih ringan Yahudi. Karena mereka cerita di Palestina tidak ada itu kemudian orang dibakar, dibunuh di tengah jalan, itu tidak ada. Tapi orang-orang Syiah Nusairiyah mampu melakukan itu kepada kami. Dan itulah pemandangan sehari-hari setelah Aleppo Timur itu jatuh. Jadi ada orang-orang yang mereka itu karena ada yang nunggu orang tua, ada nunggu ibunya yang sepuh, jalannya kan pelan-pelan, akhirnya tertangkap. Jadi kalau kemudian tertangkap sudah selesai riwayatnya, selesai cerita. Dan wanita-wanita itu kemudian mereka ya dinodai kehormatannya. Ya saya cuma berpikir logika sederhana saja. Bapak tahu orang-orang Nusairiyah mereka tidak beriman kepada hari akhir. Mereka kemudian menyimpangnya jauh. Kemudian mereka sudah berbulan-bulan tidak ketemu keluarganya. Orang-orang Iran, orang-orang Hizbus Syaitan, yaitu Hizbullah itu, mereka keluar dari rumah mereka berbulan-bulan. Ketemu dengan orang-orang wanita Suriah dalam keadaan lemah. Mereka kemudian dalam keadaan tertindas. Pikiran seorang laki-laki yang tidak punya iman itu apa, Pak? Sudah kita tahu, pasti menyalurkan syahwatnya. Makanya itulah kejadian yang ada. Bahkan salah satu di antara pengungsi itu sempat berkata, karena mungkin beliau khawatir saya berkomentar tentang hukumnya. Beliau sudah memotong duluan. Jangan bicara hukum ya. Karena kalian tidak pernah tahu tentang apa yang kami rasakan setiap harinya dan setiap waktunya. Jadi tolong jangan membicarakan kami ketika antum tidak pernah merasakan penderitaan yang kami rasakan. Sudah, kita diam saja. Ya, kita berikan doa kepada mereka. Jadi sempat kita bertanya kepada mereka, pingin untuk kemudian ke Turki, enggak. Mereka pingin berada di Suriah, mereka pingin berada di situ, dan mereka pingin meninggal di situ. Dan mereka tidak pingin meninggal di Turki. Walaupun banyak juga yang ke Turki, tapi masih banyak masyarakat yang memilih tinggal di wilayah Suriah. Jadi sempat ada seorang ibu-ibu yang ngomong, kalaupun saya mati, in mittu, kalau saya mati, mittu bisyami. Saya pingin meninggalnya itu di tanah Syam, bukan di tanah Turki. Padahal mereka dalam kondisi ketika meninggalkan Aleppo tidak bawa apapun barang, Pak. Jadi mereka jalan selama 2 hari, hari itu selama 9 jam, tidak bawa barang apapun. Jadi mereka hanya membawa apa yang melekat pada tubuh mereka dan tidak bawa apa-apa. Mereka meninggalkan rumah, meninggalkan tempat kelahiran mereka ke satu tempat yang mereka pun tidak mereka ketahui kemana. Makanya kalau kita dalam itu kita akan melihat banyak sekali itu, yaitu adalah banyak sekali kemah-kemah, tenda-tenda di samping kanan kiri yang begitu banyak. Kalau tenda-tendanya layak itu masih mending, ini tidak layak, Pak. Ada di kanan kiri sepanjang jalan. Jadi sepanjang jalan itu kita ngelewatin ada tenda-tenda di sebelah kanan kiri. Padahal kita tahu kondisi cuaca 0 sampai 2 derajat saat itu, di mana saya yakin, hakul yakin itu tidak mampu untuk kemudian menepis rasa dingin yang menggigit tulang mereka. Tapi itulah mereka di pinggir-pinggir itu. Di pinggir-pinggir itu banyak tenda-tenda gitu. Jadi Masya Allah kita mungkin memberikan bantuan itu seakan-akan kurang gitu. Saking banyaknya orang yang betul-betul membutuhkan itu. Jadi mereka itu saya bayangkan kalau menghangatkan badan itu gimana. Kalau bangunan semi permanen enak, Pak. Kalau kemudian kita membuat api unggun, kemudian penghangat kayak kita di puncak untuk menghangatkan badan, itu kalau semi permanen. Lah bagaimana akan bakar api unggun kalau mereka tempatnya bukan semi permanen, hanya tenda-tenda di sepanjang jalan. Itu ada di foto sepanjang jalan itu. Jadi bukan hanya ratusan, bahkan ribuan itu tenda-tenda. Ada yang dari kain-kain terkoyak dijahit sama mereka. Dan itulah yang kemudian kita lihat sampai akhirnya kita ke daerah Hamusyah memberikan bantuan dan kemudian kita mendokumentasikan semuanya dan qadarallahu ma yasha, karena kita ingin menyampaikan itulah kenyataan yang ada di sana setiap harinya, setiap waktunya. Jadi saya masih ingat salah satu di antara pernyataan seorang ikhwan di sana. Ada salah satu ikhwan dulu 4 tahun yang lalu kita bertemu mereka di rumah sakit. Ketika saya sedang memegang paspor, saya berkata insya Allah balik, karena memang cuma 1 bulan. Kemudian mereka berkata, antum enak ya, 1 bulan balik, nanti balik ke keluarga, kehidupan balik kepada kehidupan yang normal. Tapi kami hari ini Masya Allah, kami tidak tahu kapan keadaan ini akan berubah. Dan ternyata benar, setelah hampir 4 tahun perjalanan kami meninggalkan mereka dan akhirnya ketemu kembali kemarin walaupun dengan waktu yang sangat singkat, tapi Masya Allah keadaan lebih parah daripada 4 tahun yang lalu. Dulu 4 tahun yang lalu Rusia belum masuk, 4 tahun yang lalu belum ada ISIS, 4 tahun yang lalu belum ada Iran sebegitu banyaknya. Tapi kalau sekarang menghadapi fitnah ISIS saja sudah luar biasa.
Belum lagi kemudian dari orang Syiah Nusairiyah, belum lagi dari Iran, belum lagi dari Rusia. Makanya kalau diperhatikan serangan udara aja beda. Bedanya serangan udara hari ini dan 4 tahun yang lalu apa? Saya pernah nanya. Oh beda. Kalau 4 tahun yang lalu serangan udara itu mampu dideteksi oleh telinga. Konvensional itu mampu dideteksi. Oh ini ada suara. Kemudian ada pesawat. Itu 4 tahun yang lalu. Kalau sekarang katanya tidak bisa. Tidak bisa sama sekali dideteksi. Tahu-tahu bangunan hancur. Tahu-tahu semuanya kemudian meledak. Tahu-tahu mereka sudah terbakar. Karena apa? Karena suara-suara pesawat mereka sama sekali tidak terdeteksi. Tentunya kita paham Rusia merupakan salah satu negara adidaya setelah Amerika dengan tingkat militer yang sangat canggih sekali. Itulah keadaan yang ada. Jadi Masya Allah itulah yang terjadi di sana setiap waktunya dan setiap saatnya. Mungkin ada yang bertanya, ya, saya mencoba memberikan penjelasan. Moga-moga tidak salah penjelasan saya. Kenapa Turki, kenapa Arab Saudi tidak membantu, Ustaz? Kadang-kadang kita sudah menghujat duluan kan, mencela bangsa pengecut. Rakyat muslimin didolimi kayak gitu tapi tidak ada bantuan. Ya, Saudi tidak ada, Turki juga tidak masuk. Padahal Turki kan dekat, kenapa mereka tidak bantu? Saya akan mencoba menjawab. Ya. Jadi kemudian dalam aturan hubungan internasional, Pak, kalau ada satu wilayah di situ ada konflik peperangan, maka sesungguhnya negara itu boleh meminta bantuan. Yang boleh meminta bantuan itu adalah pemerintahan yang diakui. Pemerintahan yang diakui. Dan sesungguhnya Suriah itu pemerintahan yang diakui itu pemerintahan Bashar Assad. Secara administrasi PBB itu yang diakui adalah Bashar Assad. Makanya Bashar Assad kenapa dia bisa mengundang Rusia, bisa mengundang Iran, bisa mengundang Hizbullah, karena dialah yang resmi. Makanya kemudian kenapa Arab Saudi tidak bisa bantu sebagaimana di Yaman? Kenapa Turki tidak bisa bantu di Yaman? Tidak bisa. Kalau mereka membantu tanpa diundang oleh pemerintah resminya, itu namanya invasi militer. Apa akibatnya? Akibatnya panjang. Akibatnya akan rusak masyarakat Turki dan juga akan rusak masyarakat Saudi. Mudaratnya jauh lebih besar. Tapi kenapa ketika di Yaman Arab Saudi bisa bantu? Arab Saudi berbalik, Pak. Arab Saudi itu pemerintah yang diakui pemerintah Ahlu Sunnah. Adapun yang memberontak yaitu adalah Syiah Hausi. Kapan-kapan kita bahas apa bedanya Syiah Hausi, Rafidhah, dan kemudian Syiah Nusairiyah, tapi bukan sekarang. Tapi Syiah Hausi ini sebuah gerakan asalnya pengajian biasa tahun 80-an. Lalu menjadi gerakan gede, lalu kemudian bisa memberontak hari ini. Itu tahun 80-an masih belum punya kekuatan apa-apa, itu Syiah Hausi. Maka kemudian kenapa di Yaman, kemudian Arab Saudi bisa membantu Yaman, mengirimkan tentara di Yaman, mengirimkan pesawat di Yaman? Karena dia diminta resmi oleh pemerintah yang diakui, yaitu pemerintahnya Bashar, pemerintahnya Sunnah. Maka kemudian datang ke Yaman. Nah itu berbeda dengan Turki. Makanya tolong jangan kita kemudian menghujat dulu, mencela dulu. Kenapa sih Arab Saudi tidak bantu? Kenapa Turki itu tidak bantu? Karena sesungguhnya itulah kenyataan yang terjadi di sana. Tapi yang jelas Arab Saudi juga banyak bantu, Qatar juga banyak bantu. Saya yang menjadi saksi bagaimana banyak negara dari Qatar, Dubai, Kuwait, Amerika, Turki, mereka banyak membantu. Dan alhamdulillah karena memang IHH ini lembaga internasional yang amanah, Pak. Mereka ketika membantu itu rapi semuanya. Mereka memuliakan betul masyarakat pengungsi di Suriah itu. Saya masih ingat betul salah satu box yang akan diberikan kepada masyarakat di Suriah itu gandum, minyak, zaitun, itu kemudian tidak dikumpulkan, dikresek, kemudian diikat ala masyarakat Indonesia. Ya, dikresek, diputar, terus dikasih. Enggak, tapi ditaruh dalam box. Ada salah satu tulisan box itu yang Bapak mungkin tidak akan pernah dapati di kota lain dan negara lain. Di box itu ada tulisan halalun indal madzahib al-arba'ah. Halal menurut 4 madhab. Jadi halal menurut Imam Malik, halal menurut Imam Syafi'i, halal menurut Imam Abu Hanifah, dan halal menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Saya itu ketika membaca logonya halal indal madzahib al-arba'ah itu saya kaget. Karena kebiasaan kita masyarakat Indonesia halal menurut MUI. Tok. Ya, kalau di sana enggak 4 madhab. Sampai saya bertanya kepada salah satu petugas di IHH, kenapa harus 4 madhab ditulisnya? Dan ini apakah betul sudah dicek? Iya. Di antara jawaban yang mereka sampaikan adalah karena mereka sudah paham sunnah, enak kalau semua hal itu sudah paham.
Mereka berkata, karena sesungguhnya kami tidak mau memberikan bantuan ke masyarakat pengungsi di Suriah dan masyarakat yang ada di dalam Suriah. Kami tidak mau memberikan bantuan di mana bantuan itu adalah bantuan yang sifatnya ada syubhatnya. Karena apa? Kami ingin menjaga perut dan lambungnya masyarakat Suriah supaya kalau mereka berdoa, maka doa mereka dikabulkan oleh Allah dan cepat ketika Suriah itu kembali keadaannya menang dan normal, maka Turki pun akan mendapatkan manfaat. Makanya kami tidak mau mengambil resiko memberikan makanan-makanan yang syubhat dan haram. Karena kalau kami memberikan makanan yang syubhat dan haram, berarti kami membantu musuh-musuhnya orang Suriah. Karena menjadikan masyarakat Suriah tidak terkabulkan doanya ketika perutnya ada barang yang syubhat dan barang yang haram. Masya Allah. Itu jawaban petugas kemanusiaan, Pak. Kalau sudah ngerti tentang ilmu, sudah ngerti tentang sunnah, jadi sampai sedetail itu mereka memperhatikan. Ya, jadi itulah keadaan di sana. Kemudian ketika 3 hari di sana, ya masyarakat di sana makannya apa? Ya zaitun. Banyaknya itu makan zaitun. Tidak kayak di Indonesia, Pak. Kalau di Indonesia Bapak makan pagi, sarapan, siang nanti makan apa ya di Padang? Kikil, rendang. Bisa kita kemudian membayangkan roti bakar edi yang ada di samping. Itu kalau kita di Indonesia. Kalau di sana tidak bisa kita kemudian bayangin nanti siang makan apa, malam makan apa, tidak bisa. Tapi yang jelas makanan mereka tidak pernah lepas dari zaitun. Tahu zaitun ya? Zaitun itu, zaitun salah satu buah yang disumpah oleh Allah karena keberkahan itunya. Tapi ya Allah alam rasanya itu tidak karuan. Kalau saya mungkin karena terbiasa makan gorengan, terus kemudian gado-gado, maka ketika makan zaitun agak asing gitu. Dari dulu saya itu mencoba, kemarin juga latihan, tapi selalu tidak pernah kuat lebih dari 1. Dan mereka makannya zaitun, pagi makan zaitun, siang makan zaitun, kemudian malam pun makan zaitun. Kemudian kalau ada ini ada rotinya, ada margarinnya. Kemudian itu saja makanan mereka. Kadang-kadang kalau mendapatkan bantuan, ada makan daging, dimakan bareng-bareng. Tapi jarang banget hal itu terjadi untuk mereka. Inilah keadaan di sana setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan qadarullah, Pak, dalam perjalanan kami ketika balik, karena kami kemudian harus diurus oleh imigrasi Turki, kemudian kami bersama dengan pengungsi-pengungsi yang lainnya, maka kami menjumpai ada 500 pengungsi dari Irak. Ya, jadi ternyata hari ini yang kemudian betul-betul mengalami penderitaan bukan hanya Suriah, tapi Irak juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Yaitu kami menjumpai ada 500 pengungsi yang datang dari Fallujah dan Mosul. Fallujah dan Mosul itu ada 500. Jadi mereka itu di darat, mereka menjadi korban kekejaman ISIS. Jadi mereka lari dari kekejaman ISIS itu. Di atas mereka dibombardir dengan serangan-serangan. Kan sekarang ada 70 koalisi negara yang menghancurkan Irak. Jadi Masya Allah, keadaan mereka jauh lebih sulit ternyata. Bahkan di antara para pengungsi yang kita bertemu dengan mereka di emigrasi itu, di perbatasan itu, maka mereka cerita bahwasanya keadaan di Fallujah itu lebih parah daripada keadaan di Aleppo. Cuma kata beliau, bedanya Aleppo dengan Fallujah itu adalah kalau Aleppo itu sempat menjadi pemberitaan internasional, beda dengan Fallujah, beda dengan Mosul. Kenapa Fallujah dan Mosul tidak banyak mendapatkan perhatian dari kita? 1, identik dengan ISIS. Yang kedua, karena memang tempat-tempat itu sudah dikuasai oleh Syiah. Kalau sudah dikuasai oleh mereka, itu semua masalah informasi tertutup, Pak. Makanya kalau kita hari ini pengen tahu Aleppo, hari ini tidak bisa kita. Kok kemarin banyak Ustaz video-video yang kita lihat di YouTube tentang Aleppo, itu sebelum Aleppo jatuh. Kalau sudah jatuh, tidak bisa. Biasanya mengakses informasi tidak bisa. Jadi ternyata 500 orang itu kita tahu mereka jadi korbannya ISIS. Jadi mereka kemudian karena mereka kan pingin untuk menyelamatkan diri. Di antara mereka banyak orang tua, wanita, anak-anak. Mereka keluar, dan mereka keluar itu sudah dianggap kafir, murtad oleh orang-orang ISIS. Mereka ditembakin, mereka menyelamatkan diri. Ada sekitar 500 orang, Pak. Masya Allah. Jadi mereka di darat mereka menjadi korban ISIS, kemudian di atas menjadi korban serangan dari ini. Dan kita bertemu ketika di emigrasi Turki itu. Akhirnya kita mengetahui bagaimana penderitaan mereka yang sangat luar biasa juga berat. Tapi alhamdulillah kita bertemu dan akhirnya kita bisa mendengarkan cerita-cerita mereka. Mereka meninggalkan apapun itu. Dan mereka betul-betul masyarakat Ahlus Sunnah, bukan ISIS, bukan takfiri, bukan orang yang gampang mengkafirkan, bukan. Mereka Ahlus Sunnah. Yang ISIS itu ada di daerah mereka itu ada.
Jadi Masya Allah, jadi mereka jadi korban kekejaman ISIS sampai mereka menyelamatkan diri ke daerah Turki. Jadi itulah yang kita lihat di sana. Sampai kita bertemu sekitar 500-an orang. Mereka orang-orang sholih, mereka sholatnya tepat waktu, malamnya juga mereka sholat malam. Tapi itulah ujian. Tapi sekali lagi mereka selalu menutup ucapan-ucapan mereka kalau habis menceritakan musibah itu dengan sebuah zikir, Allahu Karim, Allahu Karim, Allahu Karim. Allah itu maha baik, Allah itu maha baik, Allah itu maha baik. Selalu itu yang mereka ucapkan. Dan itu pula yang sering diucapkan oleh masyarakat di Suriah. Ketika mereka menyampaikan musibah apapun, mereka tutup dengan kata-kata Allahu Karim, Allahu Karim, Allahu Karim. Allah itu maha baik, Allah itu maha baik, dan Allah itu maha baik. Dan itulah yang menjadikan kita, Masya Allah, keterikatan kita dengan mereka semoga menjadi keterikatan yang tidak pernah berhenti, ya. Jadi insya Allah kalau misalkan ada bapak-bapak yang punya kelapangan harta, sekali-kali pergi sana ke Turki, tidak usah masuk ke Turki aja. Maka nanti bapak di perbatasan, nanti bapak minta itu ditunjukin mana pengungsi-pengungsi di Suriah yang ada di Turki. Nanti ada yang siap membantu dari LSM kemanusiaan di sana. Nanti kita ketemu tempat-tempat anak yatimnya orang Suriah, kita ketemu sekolah-sekolah Suriah yang dibangun di daerah Turki, supaya kita mampu melembutkan hati. Karena bersama dengan orang yang diuji itu salah satu perkara untuk melembutkan hati. Makanya seorang salafus saleh pernah ditanya, kenapa hatiku keras? Mungkin salah satunya kamu tidak pernah bersama dengan orang miskin dan tidak pernah bersama dengan orang yang ditimpa ujian. Bersama dengan mereka mampu melembutkan hati supaya kita merasakan besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itulah keadaan di sana setiap waktunya dan setiap saatnya, menggambarkan tentang bagaimana beratnya perjalanan hidup mereka. Jadi hari ini Pak, kita memang betul-betul bersyukur ketika kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Tapi yang jelas mungkin ada yang bertanya, Ustadz, katanya barokah, tapi kenapa banyak diuji? Padahal Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna halahu. Padahal Allah kemudian berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati daerah di sekitar Masjidil Aqsa. Seluruh para ulama tafsir sepakat, daerah di sekitar Masjidil Aqsa itu apa? Yaitu adalah daerah Syam. Tidak ada perbedaan para ulama tentang itu. Kalau memang diberkahi, kenapa keadaannya yang semacam itu? Nah, kita harus paham. Jawabannya adalah kalimat barokah adalah kalimat yang tidak dipahami oleh logika kita. Kita memahami barokah dengan logika itu apa? Sehat, lapang, panjang umur, gampang. Itu kan logika kita ketika mengartikan barokah. Tapi kalau kita kembalikan ke perkataan para ulama, apa itu barokah? Maka yang kemudian dikatakan al-barokatu kullu ma tuzidukum fit tha'ah. Apapun yang menambah ketaatan itulah barokah. Masyarakat di sana Pak, barokahnya apa? Walaupun rumah mereka rusak, tapi mereka diberikan keikhlasan yang luar biasa oleh Allah. Walaupun mereka hancur, tapi mereka diberikan qanaah. Walaupun mereka kehilangan sanak kerabat mereka, tapi mereka punya rasa ridho kepada takdir. Kalau kemudian tanah kita dibasahi dengan tetes hujan, kalau tanah-tanah di sana ditetesi dengan darahnya para syuhada, orang-orang yang meninggal ketika mereka dibunuh dengan secara zalim. Makanya Masya Allah, di sanalah kemudian kita mendapati kalimat barokahnya itu luar biasa besar. Makanya dulu 4 tahun yang lalu Pak, saya sempat nanya, ada banyak pemuda umur 35, 36 belum nikah. Saya tanya, kenapa kok belum nikah, sudah tua, sudah cukup umur? Maka kemudian mereka berkata, ya gimana kita mau nikah? Setiap kita melamar seorang akhwat, ketika mengetuk pintu rumah mereka, maka akhwat-akhwat itu berkata, buktikan cinta kalian dulu kepada Allah dengan berjuang, baru kalian itu membuktikan cinta kalian kepada kita. Masya Allah. Jadi itulah salah satu di antara barokah besar yang dimiliki oleh kota dan wilayah di Syam dan di Suriah. Dan semoga doa kita teriring untuk mereka. Apa yang bisa kita lakukan Ustaz? Yang bisa kita lakukan, tolong Pak, pisahkan antara Suriah dengan ISIS. Karena memang kita sering mengartikan bahwasanya Suriah itu ISIS, enggak. Ya, tidak semua itu di sana itu ISIS. Banyak Ahlus Sunnah. Dan kita memang sepakat setelah kita melihat di lapangan betapa penyimpangan ISIS itu sangat luar biasa. Gampang mengkafirkan, gampang membunuh. Jadi saya baru tahu kalau kemudian masyarakat yang keluar dari daerah mereka itu dibunuh. Alasannya apa?
Karena keluar dari wilayah Islam, murtad hukumnya dan halal darahnya. Padahal muslim, Pak. Padahal muslim. Jadi itulah yang terjadi di sana. Ya, jadi kemudian kita pisahkan isu itu. Walaupun kemudian kita tetap mengingkari perbuatan menyimpang yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh ISIS ini. Ya. Jadi ketika kita memisahkan, kenapa? Supaya kita tetap membantu mereka dengan jalur-jalur yang ada, yang resmi. Kita berikan bantuan kepada mereka setiap waktunya. Sertakan mereka dalam doa. Mana itu lembaga-lembaga kemanusiaan, Ustadz, yang bisa kita percaya, kita mengetahui amanahnya mereka? Rata-rata amanah, Pak, insya Allah. Tidak usah taklid kepada satu tempat. Semuanya muslim, semuanya membantu. Mana orang yang paling anti untuk kemudian fanatisme kepada kelompok? Bapak bisa menyalurkan ke ACT, insya Allah amanah ACT. Bapak bisa menyalurkan ke PKPU, bisa menyalurkan ke MMS, bisa menyalurkan ke Sobat Surya, itu insya Allah. Bisa menyalurkan ke Syam Organizer, banyak. Ada Coin for Syam, banyak sekali. Dan itu insya Allah adalah lembaga-lembaga yang amanah, dan mereka menyalurkan bantuan di sana. Karena ketika kita di Turki, kita bertemu salah satunya dari sahabat-sahabat kita dari PKPU, kita ketemu di sana. Kemudian Darut Tauhid juga kemudian di sana. Darut Tauhid juga menyalurkan bantuan melalui MMS, dan kemudian juga bantuan MMS juga disalurkan ke sana, ke IHH. Pekan terakhir kami mendapati berita dan informasi mereka menggalang barang yang bisa dimanfaatkan, ditaruh dalam kontainer, kontainer nanti akan dibawa ke sana. Dan itu merupakan salah satu khidmah banyak relawan yang masih memikirkan tentang Suriah, karena sesungguhnya Suriah itu bukan hanya milik mereka tapi milik kita. Makanya salah satu ikhwan di sana pernah ngomong kepada saya. Ketika saya tanya, ini Suriah? Jawabannya adalah hadhihi syami syamuka syamuna syamu li ahli muslimin. Ada salah satu di antara jawaban yang pernah saya tanya ketika dulu 4 tahun yang lalu, saya tanya, ini Suriah? Kemudian dijawab, ini Syam. Ini Syamku, ini Syam kamu, ini Syamnya kita, inilah Syamnya seluruh kaum muslimin. Maka itulah yang kemudian saya teringat dengan jawaban itu. Betul, Suriah itu Syam, dan Syam itu milik kita bersama, milik saya dan milik Bapak. Kota itu jatuh, dosanya kena kita, dosanya kena Bapak. Kita mendiamkan, dosanya kena saya, dosanya kena Bapak. Kenapa? Karena wilayah kita, dan kita diwajibkan untuk membela sesuai dengan kemampuan kita, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar. Allah a'lam bishawab. Mungkin itulah cerita singkat, bukan singkat, ini cukup panjang, tentang masalah Suriah dan segala sekelumit yang ada di dalamnya. Sampai kemudian kemarin kita sempat kemudian pulang, kemudian ditanya-tanya dulu untuk memastikan bahwasanya tidak ada keterlibatan dengan kelompok ISIS. Dan alhamdulillah Allah memberikan banyak kemudahan, dan Allah berikan kemudahan dan kelancaran semuanya insya Allah. Dan inilah yang kita sampaikan tentang masalah Suriah, masalah Syam, masalah Turki, supaya tampak semuanya jelas. Jadi alhamdulillah semoga kita tidak pernah bosan untuk membicarakan masalah Suriah. Sudah setengah 12. Mau dilanjutkan kajian atau pertanyaan tentang Suriah? Kalau kajian kelihatannya sangat singkat sekali, cuma 25 menitan. Padahal penjelasannya panjang. Atau tanya jawab saja bagaimana? Ya sudah. Jadi saya sampaikan hari ini qadarullah kita menyampaikan tentang masalah Syam dan masalah Suriah. Sekarang kita tanya jawab sejelas-jelasnya, supaya semuanya tampak jelas. Tidak perlu kemudian gerundal-gerundal di grup ya. Karena kemarin saya sempat mendapati beberapa tulisan, walaupun menyesakan dada, tapi ya saya maklumi lah. Ya, ada yang mengatakan akhirnya terbuka topengnya. Saya tidak pernah pakai topeng, Pak. Akhirnya terbuka belangnya. Loh, saya tidak punya belang. Kalau panu mungkin pernah punya, tapi kalau belang belum pernah punya. Tolonglah biasakan budaya tabayun. Saya tidak dendam, saya tidak benci, tidak, insya Allah. Karena saya cuma memberikan undur karena mereka mungkin belum kenal saya, belum pernah ketemu saya. Tapi tolong, saya juga seorang yang beriman sama Allah. Saya punya hak, saya punya kehormatan yang harus dijaga. Sebagaimana orang yang nulis itu juga punya kehormatan. Kalau ingin dijaga kehormatannya, tolong terbiasa menjaga kehormatan orang. Kalau ingin dihormati, tolong hormatin orang. Jangan menjadi orang yang biasanya mau didengar tapi nggak mau dengar, bukan itu. Ya, saya insya Allah tidak dendam sama orang yang mengatakan itu. Ada yang sujud syukur katanya,
ada yang merasa bergembira, ya apa-apa. Kalau memang menyenangkan hatinya kan termasuk pahala kita menyenangkan hati orang yang beriman. Jadi wallah alam bisawab, saya itu pengen semuanya itu bersatu, semuanya itu kalau sama-sama sunnah Pak, kenapa sih kita tidak bisa untuk saling bergandengan tangan? Bukankah enak ketika kita sunnah saling menghormati, walaupun satu dua ada perbedaan, selama perbedaan itu berdasar kepada apa yang disampaikan para ulama, ya marilah tolong kita hormati. Karena menjadikan semua ulama semua pendapat sama itu tidak mungkin. Kalau kita terbiasa menghujat, siapapun akan kita hujat. Apalagi ketika kita menghujat seseorang, kita rendahkan kehormatannya. Itu bukan perkara ringan, itu lebih parah daripada dosa zina puluhan kali lipat. Orang yang mati Pak, orang yang meninggal saja, itu masih dijaga kehormatannya oleh Allah Pak. Makanya salah satu dosa yang dilakukan orang yang memandikan, yaitu adalah orang yang memandikan itu apabila dia melihat aib orang yang meninggal dunia, menceritakan aibnya. Padahal orang itu sudah mati, perhatikan. Sampai orang yang mati saja masih Allah perhatikan kehormatannya, apalagi orang yang hidup. Kita selesailah, yaitu adalah bagaimana kita menjadi orang yang suka untuk menghujat. Jadilah ikhwan dan jadilah akhwat yang suka membawa air, sifatnya ngademin. Jadilah ikhwan dan akhwat itu yang membawa jarum, yang sukanya itu merekatkan persaudaraan. Jangan menjadi orang yang gampang mengoyak-ngoyak persaudaraan, dan jangan suka membakar hati orang yang beriman. Karena orang sunnah itu bukan manhaj mencela. Sunnah itu manhaj yang mengajarkan persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Ya. Jadi insya Allah semuanya ini adalah saudara kita. Selama mereka mencintai Allah, mengikuti sunnah Rasul, mencintai para sahabat dan mengikuti langkah para sahabat, itulah saudara kita. Kalaupun ada perbedaan itu kan wajar. Kalau kita jelaskan tentang perbedaan, maka kita akan panjang mengetahui bagaimana sejarahnya dari awal. Tapi yang terpenting adalah ayolah kita berakhlak. Karena apa? Sunnah yang kita pelajari menjadikan orang yang kasar menjadi lembut. Bukan sebaliknya, orang yang lembut malah menjadi kasar. Karena maaf, kadang-kadang saya lihat, moga-moga oknum, ada orang yang saya lihat ketika sebelum belajar dulunya lembut, tapi setelah belajar jadi kasar. Saya bingung yang salah orangnya, apa yang dia kaji atau ustadznya. Tapi setelah dia ngaji jadi orang yang kasar. Padahal bukan itu intinya sunnah. Umar bin Khattab itu Pak kasar Pak. Tapi ketika sudah mengerti sunnah, mempelajari sunnahnya Rasulullah, lihat kekasaran Umar bin Khattab itu hilang dan menjadi orang yang rahmat bagi orang yang beriman. Itulah fungsinya sunnah. Jadi Masya Allah, kalau kita akhirnya belajar kok tambah banyak membenci, maaf, jangan-jangan itu bukan ilmu, tapi jangan-jangan itu adalah bumbu racun yang dikasih bumbu-bumbu dengan dalih pembenaran. Semua itu adalah saudara kita. Kalau ada yang tidak kita sepakat darinya, ya sudah. Yang tidak kita sepakat kita hindari, kemudian kita tetap menyampaikan nasihat kepadanya dengan cara yang baik dan cara yang benar, sembari kemudian kita bersaudara semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Musuh kita sudah terlalu banyak, Pak. Ada 3 miliar non-muslim yang hidup di atas muka bumi. Mungkin separuhnya benci sama Islam. 1,5 lah kalau saya buat gampangannya. 1,5 miliar yang siap untuk membenci Islam. Masih kurang kita dengan musuh yang sebanyak itu sampai kita memperbanyak musuh dari kalangan orang yang beriman. Coba deh, banyak-banyak untuk pergi ke tempat-tempat orang yang terdolimi supaya kita ngerasain bahwasanya kebersamaan kita itu dibutuhkan oleh mereka untuk membantu mereka. Rohingya Pak, 2 bulan lalu saya kemudian ke Malaysia, kemudian ketemu dengan 150.000 pengungsi Rohingya yang diundang resmi oleh pemerintah Malaysia. Mereka cerita bagaimana keluarga mereka dibakar hidup-hidup. Jadi foto-foto yang kita miliki yang sering ada di WhatsApp itu Pak, saya tanya ini foto-fotonya benar atau enggak, itu mereka jawab foto-fotonya benar. Bahkan sampai mereka mampu menceritakan latar belakang desa mana foto itu diambil. Ya, jadi Masya Allah. Dan mereka cerita susahnya keadaan di sana. Terutama kalau sudah wilayah itu disebut dengan wilayah Arakan dan wilayah Rohingya. Kalau menjadi muslim, kalau di Myanmar saja, kalau muslimnya di pusat kota nggak apa-apa Pak. Tapi kalau sudah menyebut Arakan dan menyebut Rohingya, maka betul-betul mereka merasakan kedoliman yang luar biasa. Jadi Masya Allah sudah terlalu banyak hal yang harus kita bantu. Ayolah sama-sama membantu. Dan saya yakin bapak-bapak dan ibu adalah umat yang senang kalau ustadznya juga bersama-sama kan. Kalau kemudian saya yakin kok, kalau kita ngelihat ada seorang ustadz ketemu dengan ustadz ini dalam foto berdua, misalkan bertiga, berempat, kita itu secara fitrah senang atau tidak? Senang pastinya.
Tapi Masya Allah setan itu ternyata tidak mengganggu, bukan hanya orang yang baru ngaji, tapi juga mengganggu orang yang sudah lama ngaji. Hanya apa? Lebih banyak membenci, sibuk dengan orang-orang muslim, dan tidak pernah mendatangkan keselamatan bagi muslim, tapi orang kafir selamat dari lisan dan perbuatannya. Ini sifat apa? Padahal Rasulullah mengatakan seorang muslim yang mampu mendatangkan keselamatan bagi saudaranya dan mampu mendatangkan keselamatan saudaranya dengan lisan dan tangannya, itulah seorang muslim. Makanya Masya Allah, jangan sampai kita ini digoda oleh setan untuk kemudian menghancurkan amal-amal kita. Karena setan itu kalau nggodain kita itu berbeda strateginya. Kalau kita sebelum kenal ngaji, strateginya setan itu nggodain kita apa? Yang nggodain kita dengerin musik, ulang tahun, hitung mundur tahun baru 10, 9, 8, 7, 6, kongko-kongko ndak jelas. Itu sebelum kita ngaji. Tapi setelah kita ngaji, apakah setan kemudian langsung putus asa gitu, nangis gitu setelah mendapati antum dan saya duduk di majelis ilmu, bawa koper pergi sembari nangis setannya? Ya enggak. Setannya masih di sini, tapi digoda, tidak lagi digoda dengan musik, tidak lagi digoda dengan niup lilin, nggak lagi digoda dengan rock mini, tidak lagi digoda dengan godain cewek. Sudah tahu setan ini kalau orang ini sudah digoda dengan cewek dan tidak mau, digoda dengan rock mini sudah tidak mau. Digodanya dengan apa? Digoda dengan riya, sum'ah, bangga, kemudian merasa kemudian berhak untuk menjelekkan setiap orang yang berbeda dengannya. Berarti kalau kita semacam itu, maaf, kita hanya pindah dari satu dosa ke dosa yang lebih besar. Karena apa? Karena dosa yang kedua itu lebih besar daripada dosa yang pertama. Jadi Masya Allah, semoga kita senantiasa dikumpulkan, karena banyak yang harus kita bantu. Kita harus membantu masyarakat Rohingya. Alhamdulillah, saya mendapati pemerintah sempat membuka bantuan ke sana dan sempat mengajak beberapa yayasan kemanusiaan. Moga-moga Allah memberikan keberkahan bagi mereka, dan selalu kita akan membantu siapapun yang terdolimi. Dan kemudian moga-moga Suriah juga mendapatkan perhatian dari kita, dan kita juga berharap moga-moga para pejabat pun menaruh perhatian terhadap masalah yang ada di Syam. Karena memang masalah di Syam ada ISIS-nya memang Pak, tapi banyak yang tidak ISIS. Dan kita sepakat memang ISIS terdapat penyimpangan dalam permasalahan takfir dan gampangnya mereka membunuh dan merusak. Ya, kita akan dakwai dan kita akan luruskan terus mereka terhadap penyimpangan-penyimpangan mereka. Ini yang dapat kita sampaikan. Kita buka dengan tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, Pak Saif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tadi dikatakan dalam hubungan internasional yang boleh minta bantuan itu adalah pemerintah yang sah. Iya, yang saya tahu begitu. Mungkin kalau ada yang salah diingatkan. Oke. Saya punya pendapat. Saya mencoba melihat dari arah yang lain. Kasus Afghanistan, Irak, dan juga Libya. Iya. Amerika Serikat dan PBB, koalisi PBB dan koalisi NATO justru membantu pemberontak atau justru menggulingkan pemerintah yang sah. Jadi saya nggak tahu ini adalah standar ganda mereka yang mereka biasa lakukan. Mungkin. Yang saya sayangkan memang, saya waktu itu memang betul-betul menyayangkan kenapa dibuka mata Aleppo dibombardir seperti itu. Turki dan Saudi kiap saja. Meskipun saya tidak bersuudzon, tapi apa? Saya masih menunggu jawaban. Kalau dibandingkan dengan kasus Afghanistan, Irak dan Libya, kenapa terbalik? Itu satu. Kedua, dalam kasus umat Islam di wilayah-wilayah konflik yang terzolimi, Arakan, Rakhine, kemudian Syria, mungkin juga tempat-tempat lain di Irak. Yang utama sekali mereka butuhkan, ini pendapat saya Ustaz, tanpa menafikan bantuan logistik, itu adalah bantuan politik dan diplomasi. Tapi kenapa ini yang saya rasakan kurang, dan yang memiliki bantuan politik dan diplomasi tidak bisa dari LSM, tidak bisa dari masyarakat muslim, apapun harus jadi tingkat pemerintahan. Yang bisa membantu yang masih bisa diharapkan ya cuma Irak dan Saudi dan Turki.
Tapi wallahu alam, apa saya kurang informasi, sampai saat ini saya kurang melihat bantuan politik dan diplomasi untuk masyarakat-masyarakat dari termasuk pemerintahan yang lain. Bagaimana Ustaz pendapat? Iya. Yang pertama saya mencoba menjawab karena saya bukan pengamat politik ya. Sangat kemungkinan besar saya salah. Tapi kemudian ketika kita mendapati fakta di Libya, Irak dan banyak tempat-tempat kaum muslimin yang lainnya yang ditumpahkan kehormatannya oleh negara adidaya Amerika, maka sesungguhnya itulah standar ganda yang ditetapkan oleh mereka. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita meminta dan berharap supaya orang kafir membantu kaum muslimin, berarti yang rusak akidah kita. Karena tidak ada sejarah kaum muslimin mereka dibantu oleh orang kafir. Tetapi justru yang membantu adalah harusnya kaum mukminin dan kaum muslimin. Apa yang terjadi di Libya, apa yang terjadi di Irak, ya, kita tidak mengerti strategi besar apa yang sedang dipersiapkan oleh mereka. Tapi salah satu di antara yang saya paham ya, karena memang konspirasi dunia ini jahat Pak, luar biasa. Di wilayah sana saja, Suriah, Yaman dan kemudian Irak, saya itu baru tahu bahwasanya ada salah satu orang yang ngomong ke kita. Jadi Persia Raya atau yang kita sebut dengan kerajaan ataupun negara Syiah Raya itu sebenarnya mentargetkan 3 negara, yaitu adalah satu negara Suriah, yang kedua adalah negara Irak, dan kemudian yang ketiga adalah negara Yaman. Yang mana kalau kita perhatikan dalam peta global dunia itu nanti membentuk kayak bulan sabit. Jadi misalkan kalau kemudian Irak, kemudian Suriah dan kemudian Yaman sudah kena sama mereka, kalau sudah kena Syiah nanti kemudian pelan-pelan ini grogoti dari dalam, nyapit semuanya. Yang di dalam ini siapa? Yang di dalam Arab Saudi, Mesir, Tunisia, Aljazair, Kuwait, Dubai. Di sini dalamnya sini digrogoti dulu, pasang batasnya. Namanya bulan sabit Persia Raya. Nanti kemudian grogoti. Makanya kemudian adanya pemberontakan di Yaman itu bukan tanpa diskenario. Sebagaimana kita mendapati salah satu petinggi Iran ketika habis menjatuhkan Aleppo, mereka berkata, ini tinggal sebentar lagi rencana besar kita terwujud. Omongan itu bukan omongan kepleset, itu omongan itu berdasarkan strategi besar yang dimiliki oleh mereka. Itu konspirasi baru Syiah, belum konspirasi yang lainnya. Karena sesungguhnya musuh kenabian itu sama dengan musuh kita hari ini. Kalau kita perhatikan dalam sirah, nanti kalau ada yang punya buku sirah dibaca, musuh kenabian itu intinya 3. Musuh kenabian yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Yang satu, kekuatan musyrikun. Yang dua, kekuatan orang-orang, yaitu adalah orang-orang Romawi, yaitu ahlul kitab. Kemudian yang ketiga, kekuatan Persia. Kekuatan Persia, musyrikun jatuh di tangan Rasulullah dengan izin Allah. Persia jatuh takluk pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian musyrikun, yaitu kemudian Eropa Romawi, puncaknya pada waktu pembebasan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Dan ternyata sejarah itu hanyalah perulangan. Hari ini musuh kenabian itu pun berpusat pada 3. Musyrikun, nah kita lihat Myanmar itu bagian dari musyrikun, Cina bagian dari musyrikun, kemudian orang-orang komunis bagian dari musyrikun. Kemudian yang kedua, Romawi diwakili oleh negara-negara barat. Kemudian Persia diwakili siapa? Syiah. Pas itu. Mana Yahudi Ustaz? Yahudi itu dari dulu tidak pernah perang fisik langsung dengan kaum muslimin. Bapak tahu ada nggak perang langsung dengan Yahudi? Tidak ada. Perang yang dilakukan kepada Yahudi hanyalah perang yang dilakukan di benteng-benteng mereka. Di benteng Quraidah, itu di benteng mereka. Tidak pernah mereka bertempur secara fisik sebagaimana orang musyrikun dalam perang Badar, perang Uhud, dalam perang Hunain. Tidak ada orang Yahudi itu. Orang Yahudi selalu meminjam tangan dari kekuatan besar yang ada pada zamannya untuk mereka manfaatkan untuk memukul kaum muslimin. Nah, itulah konspirasi besar. Makanya kemudian kalau Bapak bertanya tentang itu, mungkin lebih tepatnya ditanyakan kepada pengamat politik Timur Tengah. Dan itu harus sekolah di S2 UI biasanya, baru bisa menjawab secara detail. Adapun saya tidak mau menjawab secara detail karena memang saya bukan pengamat politik dan tidak punya ilmu atas itu. Maafkan saya atas kelemahan saya menjawab pertanyaan itu. Yang kedua,
Bagaimana ini kemudian bentuk dukungan politik? Nah, itulah kewajiban kita loh Pak, mendakwai, menyampaikan berita. Saya yakin kok banyak pejabat-pejabat yang insya Allah masih punya hati yang hanif, mereka juga bersih insya Allah. Kita sampaikan. Makanya dakwah tidak pernah putus. Bagaimana kita berusaha menjadikan orang-orang yang hari ini ada di pemerintahan, mereka ngerti tentang ilmu, mereka paham tentang sunnah, supaya banyak amanah yang kita miliki mampu dibantu oleh mereka. Itulah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab anak, tanggung jawab bapak, tanggung jawab kita semuanya. Allah alam bisawab. Tapi memang dari dulu banyak kekalahan kaum muslimin itu kalau sudah di lobi politik itu banyak yang gagal. Afghanistan itu kan gagalnya bukan di peperangan, gagalnya apa? Di lobi politik. Makanya kemudian akhirnya kita mendapati kejadian besar di Afghanistan setelah mereka menang menggulung Rusia, tapi mereka kalah di meja politik. Makanya Masya Allah, Islam itu tidak pernah pisah dari politik. Tapi bukan berarti bahwasanya kita menempuh dengan cara yang haram. Ada caranya. Bagaimana kita bicara politik di dalam sunnah? Yaitu pembahasannya panjang dan bukan pembahasan 40 karakteristik. Kalau bahas itu namanya membahas tentang politik Islam. Insya Allah kapan-kapan kita bahas. Allah alam bisawab. Paham Pak Said? Ya. Yang lainnya, ada pertanyaan lainnya? Monggo ditanyakan tentang Turki, Suriah, dan yang lainnya monggo, supaya semuanya tampak jelas. Iya, silakan Bapak. Bisa maju ke depan sedikit kalau tidak merepotkan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ini mungkin menjadi pertanyaan lama buat diri saya sendiri. Sudah mengendap berapa lama? Moga-moga tidak jadi kanker ya. Karena kami, saya sendiri sering mendengar di media-media banyak sekali kaum muslim kita yang berangkat ke Suriah dan mungkin diidentikan dengan ISIS atau dengan kaum mujahid di Indonesia. Saya ingin tanya misalnya, apakah betul banyak kaum muslimin inisiatif mereka itu seperti apa, niat mereka seperti apa dari orang-orang Indonesia untuk sampai berhijrah ke sana bersama keluarga meninggalkan tanah itu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Saya tidak pernah menjumpai warga Indonesia di sana. Ya, kalau di Turki saya jumpai, ya, karena mereka memang sudah tinggal di Turki dan menikah dengan orang Turki. Tapi berita sering kita dapatkan dan memang betul adanya. Mereka berangkat ke daerah-daerah wilayahnya ISIS. Karena mereka berkeyakinan besar bahwasanya ISIS merupakan bagian dari khilafah Islamiyah alamin haji nubuwah. Dan mereka wajib untuk hijrah ke sana, dan apabila tidak hijrah maka akidah kita terganggu dan rusak menurut mereka. Makanya mereka berangkat dengan seluruh personel yang mereka miliki. Biasanya kalau ciri khasnya orang mau hijrah Pak, itu mereka membawa bukan hanya istrinya, sampai anak-anaknya yang masih kecil pun akan dibawa ke sana. Makanya kemudian keyakinan itulah yang mereka yakini sangat kuat sekali. Kenapa bisa muncul kekuatan keyakinan yang semacam itu? Banyak sebab. Karena pemikirannya sudah menyimpang. Yang kedua, karena informasi yang mereka dapatkan tidak utuh. Jadi ketika kita sampaikan berita bahwasanya banyak penyimpangan ISIS, ketika banyak membunuh kaum muslimin, banyak membunuh mujahidin yang lainnya yang tidak sependapat dengan mereka, mereka menutup telinga. Karena mereka terkena satu pemahaman, salah satunya adalah taklid buta, fanatik betul, hanya kepada kelompoknya saja. Fanatik betul hanya kepada ustadznya. Dia tidak mau mendengarkan berita apapun dari yang lainnya. Jadi fanatik itu sebenarnya bukan hanya menjadi ini, kelompok ISIS pun juga fanatik betul. Karena kalau mereka tidak fanatik itu biasanya mereka mau untuk kemudian memikirkan, merenungkan. Tapi kenyataannya mereka tidak pernah merenungkan itu. Jadi mereka banyak yang berangkat ke sana, tapi qadarullah saya belum pernah berjumpa dengan mereka secara langsung yang berangkat ke sana. Yang berangkat ke sana saya dengarkan bahwasanya mereka membakar paspor. Mereka tidak mau pulang lagi. Jadi mereka tinggal di sana. Jadi kalau misalkan sudah pengen keluar, misalkan menghadapi banyak ternyata hal yang menyimpang, itu keluarnya susah, mereka pasti tertangkap duluan. Karena tidak punya paspor sudah dibakar. Karena memang saya dengarkan katanya harus bakar paspor dan yang lainnya. Dan itulah kenyataan yang terjadi.
Dan ternyata kadang-kadang di sana mereka hanya menjadi korban fitnah kan. Bahkan saya pernah mendapati para ulama-ulama ketika berkumpul di Turki, salah satu ustadz yang mengikuti muktamar itu memutuskan sepakat. Ulama seluruh dunia yang saat itu bertempat di Istanbul, mereka sepakat mengatakan ISIS itu bagian dari Khawarij. Ya. Bahkan sebelum memutuskan itu, karena para ulama hati-hati, itu baru tahun 2014. Ya. Jadi kemudian tahun 2014 baru seluruh ulama memutuskan bahwasanya seluruh dunia mereka memutuskan bahwasanya itu Khawarij. Maka sebelum memutuskan itu banyak dikumpulkan fakta dan data. Jadi di antara fakta dan data yang pernah saya dengarkan langsung dari seorang ikhwan yang mengikuti muktamar itu, dia cerita bahkan pernah ada satu kejadian, ada satu mujahid, dia itu adalah orang ISIS nyerang satu kampung. Ditembakin terus sampai akhirnya tidak tahu caranya gimana, tiba-tiba dia bertemu dengan salah satu ikhwan di kampung yang dia serang itu. Ternyata temannya sendiri, seorang muslim. Duh, kalian kok bunuhin saya? Saya ini muslim, kamu kan tahu saya. Kemudian orang ISIS ini berkata, saya tidak tahu, pokoknya perintah datang bahwasanya kami disuruh nyerang ini, tempat ini adalah tempat orang murtad dan tempat orang-orang murtad dan tempat-tempat orang Syiah. Jadi seakan-akan jadi kayak korban dari sebuah perintah yang tidak pernah mereka tahu. Namanya di sana Pak, yang kita tidak bisa bedakan orang ISIS atau tidak itu, orang Syiah atau tidak, rambut sama-sama hitam, baju juga sama kayak warga kan, tidak ketahuan. Dan itulah yang menjadi fitnah akhirnya. Makanya Masya Allah, maka ketika kita bertemu sampai 500 orang itu di Turki itu, bertemu dengan 500 orang pengungsi itu, kita sedih betul. Jadi ternyata harusnya rakyat-rakyat yang lemah, kalau mereka betul-betul mengatakan daulah loh ya, harusnya kan memberikan perlindungan, ya atau tidak? Tapi justru mereka menjadi korban. Jadi mereka keluar tuh ditembakin sama orang-orang ISIS. Dan kita sedih kan, Masya Allah, seburuk itukah akhlaknya seorang yang kemudian mengatakan sebagai seorang mujahid, kan nggak kayak gitu harusnya. Nah itu, maka kemudian banyak yang tidak mendapatkan berita secara utuh. Mereka hanya mendengarkan berita dari kelompoknya saja, tidak mau mendengarkan berita dari yang lainnya. Sudah, akhirnya semakin mengkuat. Jadilah mereka kalau sudah kuat akhirnya hijrah, bawa semuanya itu, sampai bayi-bayinya pun mereka bawa. Padahal mereka tidak tahu keadaan di sana kayak apa. Padahal sudah terlalu banyak ulama yang menyampaikan tentang kondisi ISIS sebenarnya kayak apa. Itulah bahayanya taklid kita, menutup kebenaran dari pihak yang lainnya ketika disampaikan. Paham Bapak? Ya, insyaallah. Yang lainnya? Ya, terakhir. Peran Hizbullah itu di Palestina itu bagaimana? Jadi dengan Hizbullah. Ya. Hizbullah Lebanon. Ya. Hizbullah yang pertama. Hizbullah tidak pernah disebut Hizbullah di Turki dan di Suriah. Mereka menyebutnya Hizbus Syaitan. Karena ternyata mereka membunuh kaum muslimin Ahlus Sunnah di sana. Mereka ya betul-betul di sana. Kalau saya tidak pernah melihat langsung, tapi kemudian kita dapati banyak sekali berita kan. Kalau misalkan ada penyergapan di kampung-kampung Syiah, militernya, mereka mati diperiksa iqamahnya. Iqamah itu KTP. KTP-nya orang Lebanon, KTP-nya orang Iran. Dan mereka punya keanggotaan resmi kepada Hizbullah. Jadi kalau kemudian kita Pak sering mendapatkan SMS, hari ini Gaza sedang dikepung, pemimpin tertinggi Hizbullah Muhammad Hasan Nasrullah meminta supaya kita membacakan ayat kursi dan Al-Ikhlas, itu bohong. Pernah dapetin SMS itu? Pernah ya, jadi jangan dibohongin, karena mereka tidak pernah sama sekali menjatuhkan peluru mereka kepada orang Yahudi. Tapi peluru mereka justru jatuh kepada saudara-saudara kita Ahlus Sunnah yang ada di sana. Itu Ahlus Sunnah yang di sana. Makanya saya teringat kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, la tajidu arada minal muslimin tuqtalu bihimul yahud illa an tajidu bi anasyah min awanihim. Kalau tidak pernah mendapati satu daerah kaum muslimin jatuh ke tangan orang kafir, kecuali pasti kamu akan dapati orang Syiah yang membantu orang kafir untuk menguasai daerah kaum muslimin. Yang mengatakan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Paham? Ya, terakhir ya. Apakah khilafah itu juga dengan Imam Mahdi atau ada setelah itu? Khilafah itu kemudian disampaikan, karena khilafah itu ada khilafah ala minhajin nubuwah, ada kemudian yang disebut pula kemudian dengan muluk atau kemudian mulukan aldon, kemudian ada mulukan jabarin, dan kemudian yang terakhir adalah khilafah ala minhajin nubuwah.
Adapun tentang permasalahan khilafah ala minhajin nubuwah, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu adalah pemerintahan, yaitu adalah Imam Mahdi selama 7 tahun. Sebagian mengatakan itu khilafah yang ada sebelumnya. Tapi di antara dua perbedaan itu saya lebih cenderung pendapat yang pertama, bahwasanya itu adalah khilafah di mana Imam Mahdi telah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pasukan pembawa panji la ilaha illallah, dan merekalah yang akan kembali menegakkan hukum Allah dengan ketentraman dan kedamaian. Antum bisa mendapati keterangan ini lebih detail dalam kitabnya Syekh Yusuf Wabil, dalam kitabnya Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat besar. Beliau detail menyampaikan tentang masalah tersebut. Barakallahu fiik. Ya. Tapi kalau kemudian kita, insya Allah, saya ingatkan Pak ya, kita termasuk orang yang tidak boleh meminta untuk diperlihatkan tanda kiamat besar. Jadi walaupun kita penasaran, jangan minta, ya Allah tolong panjangkan umur sampai saya melihat matahari terbit dari arah barat. Nah, tidak usah. Itu termasuk doa yang tidak diperbolehkan, karena termasuk meminta fitnah, di mana fitnah itu bisa merusak hidup agama kita. Paham Abdul Karim? Saya kira cukup ikhwan, kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Semoga Allah memberikan keberkahan. Maafkan ana apabila banyak kekurangan dan banyak khilaf ketika menyampaikan. Marilah kita menjadi hamba Allah yang bersaudara. Jangan lupakan Rohingya, jangan lupakan Suriah, jangan lupakan Irak, jangan lupakan banyak tempat kaum muslimin. Doa kita merupakan peluru terakhir yang bisa merubah banyak keadaan, karena sesungguhnya doa tidak pernah remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya tidak ada perkara yang penting dan pokok di dalam kita memaknai majelis ilmu dalam kesempatan pagi kali ini, kecuali adalah rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempurnaan nikmat dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satu kebaikan dan satu kenikmatan yang kita peroleh dari perkara yang kecil hingga perkara yang besar. Sesungguhnya kebaikan itu bukan karena kepintaran kita dan bukan karena kehebatan kita menjadi manusia, tetapi sesungguhnya kenikmatan dan kebaikan yang kita peroleh di dalam kehidupan karena Allah sempurna di dalam rahman-Nya, sempurna di dalam rahimnya kepada setiap makhluknya. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa tidak pernah lepas dari kebaikan hidup, karena sempurnanya Allah memberikan sifat rahmanya dalam kehidupan kita. Tentunya kita sama-sama memaklumi dan mengetahui bahwasanya kenikmatan yang datang darinya tidak mampu ditawar dan tidak mampu ditebus dengan rupiah ataupun dolar. Tetapi sesungguhnya kenikmatan yang datang darinya hanya mampu kita bayar dengan ibadah dan ketaatan kita kepadanya. Karena sesungguhnya apabila orang yang telah disempurnakan kenikmatannya dalam kehidupan tidak bertambah ibadahnya, tidak bertambah pula ketaatannya, dia gagal bersyukur kepada Allah, dan sesungguhnya azabnya akan pedih. Karena kenikmatan itu apabila halal hisabnya panjang, dan apabila haram maka azabnya pedih. Makanya tidak ada yang bisa menjadikan kita lepas dari dua perkara itu, kecuali adalah bersyukur dengan bertambahnya ketaatan dan ibadah kita. Semoga setiap kajian yang kita ikuti, dakwah yang kita sampaikan menjadikan ana dan antum bukan menjadi